Baik. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini. Kalau ada sukacita, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita sejenak berdiam diri sebentar. Mungkin ada yang mengganggu. Mari kita singkirkan. Ada HP yang lagi on, tolong dimatikan supaya tidak terganggu. Mari pandang Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus, sebab bagi Dia segala pujian dan hormat. Kita yakin kalau kita dengan syukur hadir dan memohon kepada Tuhan, maka kuasa Allah Roh Kudus akan mengalir bagi hidup kita. Kita bisa merasakan kuasa lawatan Allah terjadi bagi kita saat. Amin. Mari kita angkat pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Tetap kita dalam hadirat Tuhan. Mari tetap memandang Tuhan. Mari beri hormat, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan perkataan, dengan sikap, dan dengan jiwa yang tulus naikkan nyanyian kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian lingkupiku.
kami terbang bersama dengan Engkau Bapa. Karena itu tidak ada kekhawatiran, ketakutan kami hidup ada dalam dunia ini, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami boleh berkumpul di hadapan Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Seminggu berlalu kami boleh nikmati hari-hari kami. Waktu ke waktu ada kuasa Allah terus mengalir dalam hidup kami. Kami merasakan damai-Nya Tuhan bersama dengan kami, kekuatan yang Kau beri. Kami boleh nikmati di sepanjang minggu ini. Terpujilah Tuhan. Layaklah disembah Engkau Bapa. Karena hidup kami adalah daripada Tuhan. Saat ini kami semua jemaat-Mu berkumpul bersama-sama. Bersatu menyatukan hati kami memohon kepada Tuhan. Izinkan kami beribadah menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Izinkan kami menaikkan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Biarkanlah hidup kami bawa di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Biarlah Tuhan disenangkan, biarkan Tuhan dimuliakan oleh apa yang kami miliki. Karena itu Bapa, seluruh keberadaan kami bawa di hadapan Tuhan. Kuduskan kami agar kami menjadi kudus dan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulai dari awal hingga akhirnya. Kami memohon kuasa urapan Allah turun ke atas kami. Ada lawatan Allah terjadi bagi kami. Kami merasakan kuasa sejahtera daripada Allah ketika kami ada damai tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Berkati kami yang melayani-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Agar apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa secara terkhusus kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, Engkau pakai menjadi alat-Mu yang menggantikan Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami merindukan sabda Allah. Kami merindukan kuasa Allah melalui firman-Mu bagi hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, kami pula membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat surgawi daripada Tuhan. Kami hidup yang lemah dikuatkan, kami hidup yang sakit disembuhkan oleh karena kuasa daripada firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Bapa, urapi hamba-Mu Bapa dengan kuasa urapan Roh Kudus. Biarkan kami boleh menikmati firman yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kami mohon kuasa Allah menyertai mereka sampai kami boleh bersama-sama di tempat ini, maka kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita akan bersorak, bersukacita untuk Tuhan. Sebab hari ini kita adalah hari dan manusia umat pemenang. Puji Tuhan. Karena itu kita bersorak, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, ku menang, ku menang.
kita terus bersorak memuji Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa persembahan. Kita mengangkat pujian. Saudara dengarlah saudara dengarlah sangkakala bawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan tawanan. Oh, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang luka, saudara bersoraklah, ini tahun bebaskan kami Bapa dari dosa Bapa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Bapa, sudah seminggu lamanya Tuhan Engkau memberkati kami dengan berlimpah. Tiba saatnya kami mau memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak hanya sekedar materi Tuhan, kami mau memberi hati kami mau memberi waktu kami mau memberi seluruh apa yang kami punya Bapa. Biar Tuhan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan setiap pemberian kami boleh dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memberi Bapa dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita dengan sorak-sorak. Kita mengangkat pujian, rasakan kuasa Allah turunlah.
Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih persembahan yang diberikan karena Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah. Maka itu Bapak Ibu memberi dan Tuhan terus mengembalikan, memberkati berlimpah kembali kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Biarkanlah roh jiwa kita dipuaskan, karena makanan jiwa, makanan roh adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati, pikiran, hati menerima santapan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala. Dan nanti di akhir pujian saya serahkan mimbar ini kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, dan oleh karena itu saya undang bersama-sama kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini Bapak Ibu masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati anugerah dan kemurahan-Nya. Dan kita semua ada sampai hari ini hanya karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih suasana menanti pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi sekarang ini suasana berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus. Kita juga dalam ibadah 10 malam nanti kita masuk hari keempat. Jadi hari ini saya akan masih menyampaikan firman Tuhan dengan bertemakan masih seputar Roh Kudus. Tema firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan 1, 2, 3. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25. Tapi kita baca saja ayat 25. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya sampaikan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa pentingnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan kita juga sering mendengar firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada pengampunan bagi yang menolak, ya, bagi yang menolak Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu membimbing kita untuk beriman kepada Allah. Ya, itu pertama. Dan kedua, Roh Kudus itu membuat kita, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara menolak Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus, maka sama saja saudara tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah. Sama saja saudara tidak mau serupa dengan Kristus. Makanya firman Tuhan itu sangat-sangat dalam loh arti daripada firman Tuhan itu. Tidak ada pengampunan bagi siapapun yang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang bersama-sama dengan kita hingga sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Dia akan membimbing kita, dia akan menjadikan kita beriman kepada Allah dan menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi kalau engkau menolak dia, maka sama aja engkau menolak serupa dengan Kristus. Sama aja engkau menolak beriman kepada Allah. Jadi saudaraku, menolak Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Tapi bagi siapa yang mau menerima Roh Kudus dalam hidupnya, maka dia adalah orang yang akan serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, setiap orang percaya yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan atau mau berjalan seiring dengan Tuhan, maka ia harus memberikan segenap hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus sepanjang hari. Kalau kau mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, kalau mau berjalan seiring dengan Tuhan, maka engkau harus bisa memberikan hidupmu dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus sepanjang hari. Ya, saudaraku, jangan anggap ibadah 10 malam ini lewat begitu saja. Roh Kudus lagi. Nanti tahun depan Roh Kudus lagi. Bukan masalah seberapa kali engkau dengar firman tentang Roh Kudus. Tidak. Tapi bagaimana engkau mengizinkan Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan. Ingat, Roh Kudus itu bukan on off. Roh Kudus itu tidak keluar masuk. Enggak kayak setrikaan, keluar masuk, enggak. Sekali dia ada dalam hidupmu, dia tetap ada dalam hidupmu selamanya, asal engkau bisa menjaga kehidupanmu. Tapi malapetakannya, bencananya, musibahnya,
Kalau engkau tidak bisa menjaga hidupmu, engkau tidak bisa menjaga hatimu, maka Roh Kudus itu akan meninggalkanmu. Saudara, dia tidak akan, tadi saya bilang, dia tidak on off. Dia enggak keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Enggak. Tapi sekali dia meninggalkanmu, engkau akan celaka. Ya. Dia akan setia bagi kita yang setia. Haleluya. Ya. Dia akan menyertai kita sampai selamanya. Asal engkau bisa menjaga hidupmu. Namun saudaraku sekalian, dipimpin oleh Roh Kudus tidaklah mudah. Ya. Dipimpin oleh Roh Kudus tidaklah mudah, saudaraku. Perlu keputusan bagi kita. Putuskan. Ya. Ada keputusan bagi diri kita sendiri. Untuk menanggalkan cara hidup yang lama dan menyerahkan seluruh hidup kita. Menanggalkan cara hidup yang lama itu tidak gampang, tidak mudah. Cara hidup yang lama, yang biasanya kita santai, yang biasanya kita seenak-enak kita, yang biasanya mengeluarkan kata-kata yang kasar itu, biasanya nipu, biasanya berbohong itu udah hal yang biasa. Kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau harus bisa meninggalkan semuanya. Ya, berbohong itu paling susah ditebak, apalagi zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang, apalagi kita punya handphone ini, paling gampang kita berbohong. Kalau misalnya saya tanya Pak Guru ada di mana? Aduh Pak, lagi sibuk ini. Di mana? Ada di Jakarta, misalnya. Oh ya? Apakah saya tahu Pak Guru ada di Jakarta atau ada di Jalan Asem? Nggak tahu kebenarannya. Karena beliau bilang di Jakarta, ya udah di Jakarta. Tapi apakah saya tahu kalau dia bohongin saya? Saya nggak tahu juga. Taunya ada di Asem, atau taunya ada lagi di Jamrud. Tidak ada yang tahu. Tapi kalau kehidupan itu sudah dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan pernah berani. Kayak ngomong bohong itu gimana gitu ya. Kayak keganjal ini lidah. Keganjal ini bibir untuk bicara bohong. Engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau harus tinggalkan semuanya itu. Itu masalah kecil. Bohong, nipu, itu masalah kecil. Tapi kalau engkau masih mempertahankan kehidupan lamamu, cara-cara hidup lamamu, sifat-sifat lamamu, maka jangan mimpi Roh Kudus ada dalam hidupmu. Kalau engkau terus-terusan melakukan kebohongan, penipuan, ya apa segala perbuatan-perbuatan daging itu Roh Kudus itu akan meninggalkanmu, saudaraku sekalian. Dan kalau Roh Kudus meninggalkanmu, berarti tidak ada lagi yang membimbingmu untuk bisa serupa dengan Kristus. Dan siapa nanti yang pemilik kerajaan surga itu? Ya, orang-orang nanti yang akan serupa dengan Kristus. Mereka lah pemilik kerajaan surga itu. Nah, kalau engkau misalnya masih mempertahankan kehidupan lama, maka Roh Kudus itu akan meninggalkanmu, saudara. Dan engkau akan jauh daripada hal yang serupa dengan Kristus itu. Kalau serupa dengan Kristus kan biasanya mukanya bercahaya, senang, selalu sukacita. Ada duit, harus semangat. Joy itu luar biasa. Sekali lagi, ada duit harus, tidak ada duit harus semangat. Joy, tidak ada duit gimana Joy? Nggak bisa. Kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, ada duit harus semangat. Tidak ada duit harus semangat. Susah harus semangat. Sulit harus. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya senang loh melihat anak-anak muda di tempat ini. Saya yakinlah mereka ini semua di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Coba lihat, saya lihat semua kumisnya hampir sama, kumis tipis hiasan. Luar biasa loh anak-anak muda di sini. Dari yang awal saya lihat masih anak-anak, sekarang udah pada kumisan. Saya aja hilang kumisnya. Udah pada kumisan loh. Jadi
Mulai ketahuan kita ini semakin muda. Iya. Jadi hidup itu sementara loh saudaraku sekalian. Saya pernah katakan di sini bahwa kehidupan itu hanya dikasih waktu 70 sampai 80 tahun. 70 tahun itu waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Kalau 80 tahun itu sudah bonus. Itu pun sudah menderita. Kenapa? Sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi waktu yang diberikan bagi kita sangat singkat. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi izinkanlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memimpinmu untuk serupa dengan Kristus. Karena Roh Kudus itu akan memimpinmu untuk beriman kepada Allah. Jangan sampai kamu melupakan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Nah, artinya saudaraku, meninggal kehidupan alam artinya kita tidak boleh lagi mengatur diri kita sendiri. Apalagi berusaha mengatur Tuhan. Nah, ini masalahnya. Kita tidak boleh lagi mengatur diri kita sendiri. Terkadang Ibu Gembala ini bilang sama saya, sebenarnya lebih enak waktu masih lajang ya daripada sudah menikah. Berarti kamu nyesal dong nikah sama saya? Bukan itu katanya. Iyalah, itu nyesal namanya. Kenapa kamu bilang enak waktu masih lajang? Iyalah, masih lajang itu kita masih enak ngatur diri kita sendiri. Saya punya duit pun hanya 100.000, saya udah puas tuh, makan ini, makan itu bisa. Sekarang punya duit 1 juta pun mau makan, mikir, Devan belum makan, Kitty belum makan, suamiku belum makan. Udahlah, urungkan niat dulu makan deh. Punya duit 1 juta sekarang udah gak ada apa-apanya. Kenapa? Udah banyak dipikirin. Ini belum bayar uang sekolah ini. Ya si Kitty belum bayar uang sekolah. Ini belum bayar ini, belum bayar itu. Kayaknya udah menikah, bukannya semakin enak, malah semakin banyak beban. Nah, itu saudaraku sekalian, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Ya. Kalau sudah menikah, maka tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi harus memikirkan keluarga, memikirkan suami, memikirkan anak, dan lain-lain sebagainya. Beda kalau masih sendiri, ya suka-suka lah. Mau makan, mau kagak, pulang kerja, mau mandi, mau enggak, bodo amat. Saya dulu sering tuh, waktu masih anak muda. Pulang kerja, kalau malam pulang kerja sampai rumah, kadang-kadang malas kan, masih pakai baju dinas, tidur langsung. Bangun-bangun, udah pagi lagi, mandi lagi, ganti baju lagi, berangkat lagi. Joy. Bukan saya ngomong ya. Ini saya cerita, ini saya Pak, saya. Itu yang benar dulu. Jadi saudaraku, tidak lagi memikirkan diri sendiri kalau sudah menikah berumah tangga. Nah sama, saudaraku sekalian, sama kalau kita ini sudah intim dengan Roh Kudus. Ini kan namanya pernikahan rohani. Kalau kita sudah intim dengan Roh Kudus, kita tidak memikirkan diri kita sendiri lagi. Apalagi berusaha mengatur Tuhan. Tetapi kita harus mulai mengarahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam rumah tangga, suami, ya, jangan malu-malu dan jangan terlalu gengsi. Kalau misalnya engkau diarahkan oleh istri, jangan begitulah. Jangan pulang malam lah Pak. Janganlah minum kopi terus lah Pak. Nanti kamu jantung loh. Jangan pulang malam lah. Banyak istirahat. Ya, jangan merasa gengsi, jangan merasa dipimpin oleh istri kalau begitu. Itu kan demi kebaikan kita. Sama juga istri. Kalau engkau dikasih sama suami, janganlah main HP terus sampai tengah malam. Jangan marah. Itu demi kebaikan. Artinya kan ini, arahkan hidupmu untuk saling diarahkan oleh pasanganmu. Nah, ketika kita intim dengan Roh Kudus, maka arahkanlah hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Siapa yang bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, angkat tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, engkau membiarkan dirimu, mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka dengan otomatis engkau membiarkan dan mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh ini untuk serupa dengan Kristus.
Saya ulangi lagi, pemilik kerajaan surga adalah hanya mereka-mereka yang serupa dengan Kristus. Yang tidak serupa dengan Kristus, maaf, engkau ketinggalan. Tertinggal. Ya, menjadi pemilik kerajaan surga hanya mimpi kalau engkau tidak serupa dengan Kristus. Saudaraku, mengapa kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Amin. Tubuh kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal. Kalau engkau punya emas 25 gram, 50 gram, 100 gram, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, atau berapa kilo, itu nggak ada apa-apa aja, saudaraku sekalian. Ya. Tidak akan pernah bisa itu menebus hidupmu. Tapi hidupmu, hidupku sudah ditebus oleh Tuhan dengan lebih dari emas, lebih dari berlian, lebih daripada intan permata. Dibayar pakai apa? Dengan apa? Dengan darahnya yang begitu mahal. Ya. Jadi itulah alasannya kenapa kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena tubuh kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, saudaraku, saya pernah memberikan ilustrasi, tab ini misalnya bukan milik saya. Kalau tab ini bukan milik saya tidak berani mengapa-ngapakan tab ini. Saya tidak berani seenak saya menaruh di lantai, menaruh di lemari, atau apalagi menaruh di toilet, atau menaruh sembarangan. Tidak. Soalnya ini milik orang. Saya harus jaga. Kenapa? Kalau saya sembarangan naruh tab ini di mana, atau sampai tab ini rusak, saya bakal dimarahin. Kalau nggak, saya bakal dituntut oleh pemiliknya. Tapi kalau milik saya, terserah saya. Nah, hidup kita ini bukan milik kita. Ada pemiliknya. Siapa? Tuhan. Kalau engkau memperlakukan hidupmu seenak-enakmu, engkau memperlakukan hidupmu semaumu, maka nanti ada yang menuntut saudara. Engkau dituntut oleh pemiliknya. Siapa? Dituntut oleh Tuhan sendiri. Engkau akan dihukum, diberikan sanksi oleh pemiliknya, yaitu oleh Tuhan sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau sampai saat ini Tuhan mengizinkan hidupmu sehat, baik, dan sebagainya, Tuhan izinkan kau hidup dalam keadaan sehat sempurna. Tujuannya apa? Supaya engkau memuliakan Allah dengan tubuhmu. Jangan perlakukan hidupmu dengan seenakmu. Tapi perlakukanlah hidupmu, tubuhmu itu untuk memuliakan Allah. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Karena Dia pemiliknya. Kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang kudus. Itu sebabnya kita harus hidup bagi Dia. Ingat saudaraku sekalian, hidup kita ini adalah titipan. Titipan, sekali lagi, titipan. Yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan hidup sesuai firman. Tuhan menitipkan tubuhmu ini. Tuhan menitipkan miliknya kepadamu. Miliknya ini. Tubuh saudara, hidup saudara ini miliknya. Tuhan titipkan. Lalu suatu saat nanti Tuhan minta pertanggungjawaban. Apakah sudah engkau memperlakukan tubuhmu ini sesuai dengan firman-Ku apa belum? Kalau belum, maka siap-siap hukuman. Tapi kalau engkau sudah memperlakukan hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan mendapatkan upah. Haleluya. Engkau akan mendapatkan upah. Tapi sebaliknya kalau tidak, engkau akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Meski tahu bahwa tubuhnya adalah bayi Roh Kudus, tapi saudaraku, masih banyak orang-orang Kristen yang dalam keadaan kehidupan sehari-hari
justru menolak pimpinan Roh Kudus, malah hidup menuruti keinginan sendiri. Ya. Hidup menuruti keinginan sendiri inilah yang disebut hidup dalam daging. Saya enak gue, kalau gue mau ke gereja ya mau, kalau enggak ya udah bodo amat. Melayani ya kalau lagi mood ya gue melayani. Kalau enggak mood ya udah. Apa sih harus dipikirin? Nah, itu namanya itu hidup menurut kehendak sendiri. Ya. Merasa tidak ada pimpinannya, merasa tidak ada Tuhan. Ya urusan gua lah. Kenapa kemarin nggak melayani? Ya urusan gua lah. Kenapa harus nyuruh-nyuruh orang? Kenapa harus maksa-maksa? Kalau lo mau melayani aja. Saudaraku, kalau kata-kata ini keluar dari mulut anak-anak Tuhan, berarti ini orang sebenarnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup menurut kehendak sendiri inilah yang disebut hidup dalam daging. Orang-orang kayak gitu itu masih hidup dalam kedagingan. Pengen menyenangkan, masih pengen menyenangkan daging, ya, pengen menyenangkan keinginannya, keinginan duniawinya. Tuh, ya. Jadi, mengapa kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus? Karena tubuh kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mengalami kebinasaan. Haleluya. Yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mengalami kebinasaan. Roma pasal 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku, orang yang hidup dalam daging artinya tidak mau dipimpin Roh Kudus akan mengalami kebinasaan. Itu pasti. Jelas sekali, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin beroleh keselamatan kekal. Sebab barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dikatakan ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 pasal 21. Galatia pasal 5:21 dikatakan, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas sekali, kalau orang yang tetap hidup dalam daging tidak akan mungkin beroleh keselamatan yang kekal. Itu pasti. Engkau masih mempertahankan keinginan dagingmu. Engkau masih mengutamakan dunia. Engkau menduakan Tuhan. Tuhan hanya buat engkau. Kalau engkau lagi susah, kalau engkau lagi kepepet, baru nyari Tuhan. Setelah itu, setelah engkau senang, engkau mencari dunia. Itu artinya engkau menyenangkan dagingmu. Jadi katakan, ya, tidak mungkin beroleh keselamatan jika orang itu masih hidup dalam daging. Sebab barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5:21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengerikan. Jangan pikir kalau engkau masih berleha-leha mengejar dunia ini, jangan pikir engkau mendapat kehidupan kekal. Justru dikatakan itu tidak mungkin beroleh keselamatan kekal kalau engkau mengutamakan dunia ini. Ya. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan mengalami kebinasaan. Itu. Dan berikutnya, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang ketiga, yang terakhir. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mengalami mukjizat dan tanda heran. Sakit bisa disembuhkan. Engkau lagi punya kesulitan, Tuhan bisa buka jalan. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi masalahnya anak-anak Tuhan zaman sekarang, dia tidak hidup dalam Tuhan, dia hidup dalam keduniawian, dia hidup dalam kedagingan, tapi dia minta mukjizat. Dia pengen kalau minta sesuatu, dia pengen kalau dia susah, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan Tuhan. Lalu padahal sebenarnya Roh Kudus tidak ada dalam dia, karena hidup dalam kejahatan, hidup dalam keduniawian, lalu menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan ada. Buktinya saya lagi susah,
Nggak ada yang nolongin. Katanya Tuhan itu selalu maha hadir, maha ada, maha menolong. Mana? Nah, saudaraku, apakah engkau sudah membiarkan Roh Kudus ada dalam hidupmu apa enggak? Kalau belum, jangan engkau menuntut Tuhan untuk bisa memberikan mukjizat. Jangan menuntut Tuhan supaya Tuhan membuat engkau mengalami mukjizat dan tanda-tanda yang heran. Kenapa? Ya karena engkau masih hidup dalam duniawi. Engkau masih hidup dalam kedagingan. Bagaimana Tuhan bisa menolongmu? Firman Tuhan mengatakan, daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kalau engkau masih dalam kedagingan, ya jangan menuntut Tuhan untuk memberikanmu mukjizat-mukjizat dan tanda heran. Ya, saudaraku, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti akan mengalami tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Kita harus mengimani itu. Ada kuasa yang didapat sebagai cara Tuhan melengkapi umatnya untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi marilah kita membiarkan Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kita. Mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus agar kita dapat peka dan mengenali suara Tuhan. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Peka dengan suara Tuhan. Jangan cuek. Sebenarnya Roh Kudus itu sedang mengingatkanmu, tapi engkau cuek, engkau tidak peduli. Jangan lagi berusaha untuk memaksakan kehendak ataupun keinginan kita kepada Tuhan. Karena keinginan kita mungkin tanpa baik, tapi rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita semua. Makanya kalau kita punya rencana, cita-cita, boleh kita punya cita-cita, ya, boleh kita punya target apa, silakan. Tapi sebaiknya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami, ini rencana kami. Kami rindu seperti ini, Tuhan. Tapi kalau memang ada yang lebih baik menurut Tuhan, berikanlah kepada kami. Berikanlah petunjuk kepada kami supaya rencana Tuhan yang terjadi. Tapi ada tuh yang memaksakan, Tuhan, saya mau ini. Kalau tidak terjadi seperti ini berarti Tuhan tidak ada. Wah, itu namanya memaksakan kehendak kita atau keinginan kita kepada Tuhan. Bisa aja Tuhan berikan. Tapi kalau Tuhan ikutin, namun itu bukan maunya Tuhan, bisa aja nanti ke depannya kamu mengalami apa-apa. Karena itu bukan maunya Tuhan. Jadi kalau tidak terjadi sesuai maumu, ya mungkin itu rencana Tuhan. Tuhan pengen menyediakan segala sesuatu yang lebih baik lagi daripada itu. Ayat terakhir, Roma pasal 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ingat ya, engkau mengambil keputusan hidup menurut daging, maka percayalah, engkau akan mati. Bukan mati tubuh ini, rohanimu akan mati, jiwamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Saudaraku, silakan pemainmu semua maju ke depan. Sebagai penutup, ingat, percaya kepada Tuhan Yesus tidaklah cukup. Kita harus mau menanggalkan manusia lama, sebab kerajaan sorga disediakan Tuhan bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa tadi lagu nomor paling terakhir itu? Ya, Yesus kami puja. Mari kita puji dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Yesus kami puja.
supaya kami tetap memuji memuliakan Tuhan. Engkau menjadikan kami Tuhan, Engkau menebus kami Tuhan, Engkau menjadikan kami menjadi milik-Mu yang sangat berharga itu Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Bapa untuk memperlakukan hidup kami dengan semau kami, dengan sekeinginan kami. Hidup ini harus untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami harus kami berikan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena melalui pimpinan Roh Kudus, kami dipimpin untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kami dipimpin untuk percaya dan beriman kepada Allah. Betapa malangnya setiap orang yang tidak membiarkan Roh Kudus itu ada di dalam hidupnya, yang tidak menjaga hatinya bersih, yang tidak menjaga hidupnya suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupan itulah kehidupan yang malang, yang hilang pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya untuk dia menjadi serupa dengan Kristus. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Supaya kami bukan orang-orang liar, bukan orang-orang yang sembarangan, yang memperlakukan hidup kami untuk dikuasai oleh kedagingan ini, untuk dikuasai oleh keduniawian ini. Karena itu tidak akan pernah mendapat kehidupan yang kekal. Barang siapa yang bersahabat dengan dunia, maka dia menjadi musuh Allah. Tapi barang siapa yang bersahabat dengan Allah, dia akan menjadi musuh dunia. Kami siap untuk menjadi musuh dunia ini, asal kami menjadi sahabat-Mu. Karena dalam menjadi sahabat Allah, kami percaya kami adalah menjadi bagian pemilik kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kiranya boleh berbuah dalam kehidupan kami, supaya kami boleh memperoleh selalu hati yang damai, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Baik worship leader, Bapak Guru kami, pemain musik, baik keyboard, drum, juga Tuhan Yesus kameramen, kolektan, infokus, semuanya Tuhan Yesus yang telah mengambil pelayan hari, para pendoa, kami serahkan di tangan-Mu. Berkati Tuhan, kiranya pelayan-pelayan yang telah diberikan pada hari ini benar-benar memuliakan Tuhan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Namun jika banyak kekurangan, ampuni kami Tuhan. Bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa belajar untuk semakin baik lagi dalam pelayanan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewatkan pada berkat Tuhan. Berkati Tuhan, jaga kehidupan hamba-Mu yang hadir pada hari satu persatu. Kiranya urapan Roh Kudus-Mu Tuhan terjadi atas seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Mungkin banyak pergumulan dalam keluarga, banyak pergumulan dalam pekerjaan, banyak pergumulan dalam usaha, banyak pergumulan dalam pendidikan. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya hanyalah Engkau jalan keluar mereka. Hanyalah Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami harapkan sepenuhnya dalam dunia ini Tuhan. Tapi Engkau satu-satunya sahabat sejati bagi kami, yang bisa Tuhan menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga anak-anak Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini. Kami tidak tahu Tuhan keadaan mereka di luar sana seperti apa. Tapi jika mereka bekerja, maka Engkau berkatilah mereka dalam pekerjaan. Tapi jika mereka dalam keadaan banyak halangan-halangan yang tidak terduga atau apapun itu Tuhan, maka kami berdoa kiranya Engkau boleh melepaskan mereka daripada rantai-rantai penghalang itu Tuhan. Pada masa yang akan datang, pada hari-hari yang akan datang, mulai nanti Tuhan ibadah malam kami, nanti malam kami akan tetap bersama-sama. Kami akan berusaha memberikan waktu kami untuk mengikuti ibadah 10 malam ini Tuhan. Nanti malam Tuhan sudah hari yang keempat, maka kami percaya Engkau akan menjauhkan, menghalang berbagai halangan-halangan dan rintangan. Tapi Engkau membebaskan kami untuk bisa datang di baik-Mu ini Bapa, untuk bisa memuliakan dan untuk berelasi, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan, berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini, untuk melebarkan, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan berkati tangan-tangan mereka, kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka,
dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka. Dan barang siapa tidak bisa memberikan Tuhan, maka Engkau buka pintu berkat bagi mereka, agar pada masa-masa yang akan datang mereka boleh mendapat berkat yang luar biasa, dan mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat pelayanan kami di tempat ini, Gereja Pentakosta Indonesia Gereja Nusantara. Tuhan Yesus, kami selalu berdoa, kiranya Engkau memberkati gereja ini Bapak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas Engkau pemilih jiwa Bapak, maka Engkau punya cara sendiri untuk bisa mengirimkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Kami selalu berdoa dan terus berdoa Tuhan, biarlah kiranya kursi-kursi yang kosong ke depan tidak pernah ada lagi, tapi telah diisi oleh jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirimkan. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gereja ini Tuhan, semakin meluas, semakin melebar Tuhan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, semakin bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas ke atas Tuhan, sehingga pada suatu saat Tuhan gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi contoh di tengah-tengah gereja di kota ini Bapak. Gereja yang selalu memuliakan nama Tuhan. Melalui gereja ini nanti banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan Engkau berkati, bila kiranya Tuhan Engkau berikan mereka yang takut akan Tuhan, agar mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hormat dan takut akan Engkau. Berkati anak-anak Tuhan di negeri ini, melalui kami anak-anak Tuhan, maka gereja ini semakin diberkati. Maka negeri ini semakin diberkati. Melalui kami anak-anak Tuhan, maka negeri ini Tuhan semakin damai, sejahtera, damai, sentosa, bahagia selalu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah hidup kami serahkan di tangan-Mu. Sekali lagi Tuhan, jika nanti malam kami melanjutkan ibadah 10 malam kami hari yang keempat, maka Tuhan kiranya menolong kami, Engkau pimpin kami, sehingga ibadah ini semua berjalan dengan baik dan seturut dan benar Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari makin berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku
Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman-Nya bagi kita, agar kiranya diingatkan selalu bahwa mari kita mau memilih Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita mau membuka hati kita, membuka pintu hati kita supaya Roh Kudus itu berkuasa di dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus biasanya lebih peka, gitu kan, lebih peka terhadap suaranya Tuhan. Tuhan bilang ini jangan, kamu harus kesini, gitu. Nah, biasanya yang pasti akan menjauhi keinginan daging, gitu, karena dia tahu bahwa hidupnya ini dipimpin oleh Roh Kudus, gitu kira-kira. Jadi mari di dalam rangkaian hari Pentakosta ke depan, kita mau tetap terus lagi mengejar, kita mau tetap terus lagi ada di dalam lingkupnya Roh Kudus, supaya hidup kita boleh semakin dipimpin di dalam Roh Kudus. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikannya bagi kita, mengajarkannya bagi kita. Terima kasih juga para pelayan altar, buat WL, pemain musik, operator kamera, kolektan, monitor, usher, semua yang bertugas, para pendoa juga semua yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk ibadah minggu depan tanggal 24 Mei, firman Tuhan kembali dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, worship leader dilayani oleh Ibu Gembala, lalu doa penyerahan juga oleh Ibu Gembala, persembahannya Ibu Ina Harapan, lalu untuk keyboard dilayani oleh Saudara Dedi, drumnya oleh Ray, bassnya oleh Ras. Lalu usher dilayani oleh keluarga Guru BGA, kolektannya oleh Devan, operator kamera juga Devan, lalu operator monitor oleh Saudara Ete. Lalu peringatan hari Pentakosta, jadi dress code-nya nuansa purple, warnanya ungu. Ya. Lalu untuk doa malam kita, hari ini kita masuk ke hari yang keempat. Nanti worship leader dilayani oleh Saudara Ray. Terus firman Tuhan masih dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat. Nanti musiknya oleh saya. Waktu dan tempat kita di sini jam 8 malam di tempat ini. Lalu seperti biasa tata ibadahnya puji-pujian 15-20 menit. Kita bernyanyi, doa pembukaan, bernyanyi lagi, doa penyerahan, bernyanyi lagi, lalu pemanggilan khotbah dan persembahan. Jadi persembahannya sekaligus langsung doa firman, lalu tutup doa berkat. Jadi topik khotbahnya berkaitan dengan Roh Kudus, disampaikan dalam bentuk pengajaran. Jadi sekali lagi diingatkan, kita kembali lagi nanti malam di tempat ini jam 8. Berarti yang TPM yang melayani boleh datang mungkin jam 7 ya, untuk kita bisa latihan dulu. Itu aja, ada tambahan lagi? Udah cukup? Baik, saya kembalikan, kita akan bersalam-salaman dan memberkati satu dengan yang lainnya. Baik, saya sapa kita kembali, puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu diberkati. Kalau diberkati berarti beri kemuliaan Tuhan Yesus kembali. Ya Bapak Ibu jangan lupa, jangan melulu daging terus. Baik, sekarang kita akhiri ibadah kita dan kita berikan persembahan kita yang terakhir, dan kita bersama-sama dengan hamba Tuhan kita angkat pujian, satukan lagu kami.